guys, ketemu lagi sama saya Indi Rahmawati di Speed Talk. Sekarang saya mau jemput seorang menteri Menek BUMN, namanya Pak Erick Thohir, tahu kan? Nah, 2 tahun lalu kita sempat ngobrol tuh. Waktu itu Pak Erick di sini juga bahkan ngobrol. Aku jemput dulu ya dari kantornya, terus menuju ke Gedung Sarinah. Waktu itu sidak. Di situ Pak Erick bilang bahwa akan bikin kejutan dari Gedung Sarinah, akan direnov, akan diubah dari jadul menjadi lebih kekinian, akan ada banyak posisi-posisi tempat-tempat yang instagramable, akan jadi pusat UMKM, aja jadi pusat jajan kuliner tanah air dan lain-lain dan lain-lain. Nah, kalau kamu mau lihat lagi episode bersama Pak Erick Thohir di Speed Talk yang sebelumnya, ini bisa klik di link sini ya. Kamu bisa lihat apa saja yang Pak Erick waktu itu bilang pada saat sidak di Sarinah. Hari ini nih, sekarang aku mau jemput lagi nih Pak Erick Thohir untuk lihat Gedung Sarinah ini udah kayak apa sekarang. Kita jemput, kita lihat langsung seperti apa. Ya, ikut kan? Oke, ikut. Cus, kita berangkat. Akhirnya aku sampai juga nih, mau jemput Pak Erick. Beliau lagi ada acara di salah satu hotel di Jakarta. Lagi ngobrol. Bapak, assalamualaikum. Akhirnya, gimana, apa kabar Pak? Apa kabar? 2 tahun Pak nggak ketemu. Hah? Iya, 2 tahun nggak ketemu. Iya. Terakhir, Bapak lagi koordinasi dulu? Ini habis acara anti korupsi. Oh, barusan. Baru Habis selesai, beres baru banget. selesai. Pak, katanya kita keluarnya harus lewat sana. Ke sana? Ayo. Bapak, kita... Ini. Nah, Pak, waktu itu kan 2 tahun lalu kita sidak ke Sarinah. Terus aku dengar Bapak hari ini juga mau sidak Sarinah lagi, bener nggak? Bukan sidak, Apa dong? mau ngelihat situasi lah. Iya. Lihat situasi, perkembangan terbaru. Ya, sebelum nanti Maret dibuka. Maret, oke, berarti 2 bulanan lagi. Hari ini kan masih ada renovasi sedikit lah. Kalau gedungnya sih udah jadi. Udah jadi. Cakep nggak, Pak? Ya, lihat sendiri lah. Bapak mau nyetir, masa Wah, aku jangan. yang nyetir? Oke, sip kalau begitu. Oke, Pak. Langsung diculik nih Pak Erick nih. Bapak keberatan nggak kalau aku buka masker atau jangan? Atau Enggak, gimana? buka aja. Buka Nggak aja. apa-apa. Kalau bapaknya? Saya nggak apa-apa, kan udah tes juga. Iya, udah booster Pak? Udah. Aku belum. Rencana sih bulan-bulan Januari ini mau booster. Tapi kita confident ya Pak? Kalau nggak dipasang. Ya, nah terus aku lihat juga Pak Erick udah mulai aktif nih. Ya kan? Bapak tuh aktif banget loh, asli. Ya kan? Aktif Bener nggak, dalam Pak? arti? Iya. Karena dari dulu juga aktif, waktu di TV One juga turun-turun. Emang. Ketemu karyawan, nggak hanya duduk di meja, ingat nggak? Bener. Terus di TV One juga nggak pernah punya meja. Emang konsepnya kan memang yang namanya memimpin ya nggak bisa hanya duduk di belakang meja, harus juga cek ke bawah, bener nggak ininya jalan. Nah itu, termasuk yang Bapak kemarin itu sidak-sidak juga ke PLN, ya Pak ya? Sampai Bapak terus kemudian beberapa hari dari situ langsung pecat orang. Enggak lah, gini lah, sama lah. Barusan saya kan juga baru ada di forum anti korupsi bicara mengenai transformasi BUMN untuk bersih-bersih. Tapi juga jangan dikontekskan seakan-akan ini menjadi arogansi mau menjarain orang, apa gimana. Tapi memang kan ketika itu ada kasus korupsi ya harus diselesaikan supaya terjadi perbaikan sistem dan efek jera gitu. Kenapa kemarin juga ke Kejaksaan, yang Jiwasraya, Asabri, Garuda kan itu sama, merupakan program besar. Nah, sama kalau mecat-mecat itu juga kan kembali kan ada anak istrinya, ada keluarganya. Bukan bermaksud kita mempermalukan atau gimana ya. Tetapi kebijakan itu kan harus berani diambil. Nah, jadi kayak masalah PLN sendiri ya, saya rasa ya sudah waktunya ya PLN juga diperbaiki. Apalagi PLN itu kan konteksnya sangat dekat dengan publik, listrik banget.
Kebayang nggak listriknya Banget. mati, padahal ekonomi kita lagi tumbuh gitu. Iya, iya. Dan masalah batu bara itu kan masalah yang menurut saya bisa diselesaikan lah. Orang Hong Kong, Korea nggak punya batu bara ini, nggak Jalan. ribut. Nah, kan produksi batu bara itu hampir 650 juta ton. Kebutuhan PLN 120. Ya tinggal disinkronisasi aja. Iya, iya. Ya kan? Karena itu kan sejak awal saya bilang waktu itu kita bersama Kejaksaan dan BPKP, PLN harus berani kontrak jangka panjang di mana kalau harganya mahal beli harga DMO. Kalau harganya di bawah DMO, ya PLN beli dengan harga pasar. Gitu. Jadi ya itu harus boleh gitu loh. Iya, iya, iya. Dan itu juga kalau kita bicara yang namanya DMO sendiri, ya jangan juga apa istilahnya tidak ada efek jera para perusahaan batu bara yang nakal, ya, tidak didenda setinggi-tingginya. Karena itu Bapak Presiden kan bilang cabut aja izinnya. Iya. Ya setuju. Supaya bisa membedakan mana yang nakalan, mana yang memang tertib gitu. Kan kita juga kembali di dunia usaha itu kan pasti ada lah. Di BUMN juga ada, BUMN yang bagus, BUMN yang tidak bagus. Itu kan hal yang biasa lah. Jadi pemecatan yang kemarin bukan semata-mata karena setelah sidak nggak ada orangnya gitu. Ya enggak Nggak, lah, karena jadi sebenarnya dilihat kan historinya gitu iya, ya Pak dari ya. Januari 2021 ketika ada isu batu bara yang sama waktu itu kan nggak terlalu ribut. Iya. Tapi kita bisa selesaikan dengan baik gitu. Nah, cuman masalahnya ini terulang lagi. Berarti kan apa? Ada PLN yang salah, ya, ada juga penyuplai batu bara yang nakal. gitu. Oke. Kan suara-suara netizen plus 62 tuh macam-macam ya Pak ya. Ada foto kayak gitu, wah Erick Thohir, kemudian masuk ke survei 2024. Iya nggak Pak? Bapak pasti dengar juga kan? Ya kalau masuk, survei tahu lah, gitu. karena kan publisitasnya di semua media. Cuman kalau berita-berita individu itu kan nggak semua media. Ya kalau survei kembali, kemarin juga saya habis acara di PDIP bersama Pak Menteri Teten dan Ibu Menteri Siti bicara mengenai bagaimana membangun ekosistem perkopian nasional karena harga kopi sekarang lagi naik gitu. Nah kemarin juga sempat kan ada beberapa media doorstop. Pak Erick bagaimana mengenai survei? Ya kan saya jawab loh. Survei itu kan mereka melakukan survei, masa saya bilang nggak boleh? Iya kan? Iya. Dan kita nggak melakukan itu kan semua ada dan gini doh, di surveinya saya bukan nomor 1, Tapi nomor masuk. 7, nomor 6, nomor 8. Pernah masuk 5 besar juga Pak. Iya, tapi kan sekarang gini, kalau kita bayar survei taruh aja nomor 1. Iya sekalian. Rakyat juga nggak ngerti kadang-kadang kalau kita nomor 1 terus survei jangan-jangan persepsinya wah nomor 1 gitu. Enggak lah, kalau saya melihat sih satu, saya rasa ini kan negara demokrasi yang namanya independensi daripada media, survei itu semua sangat terbuka. Ya kembali kalau saya selalu kembali, udahlah kita fokus kerja ini. Nah, Omikron lagi naik, ya kan, walaupun kita tahu ini semacam flu, tapi kalau tidak diantisipasi juga kita tahu nanti ekonomi menurun lagi, ya. Dan ini loh, ini harga-harga lagi naik, Iya ya Pak ya. ya kan, minyak goreng lagi naik, ya. Kenapa minyak goreng naik ya? Harga kelapa sawit lagi naik karena kita berhasil membuat ekosistem kelapa sawit itu kan jadi bensin. Iya. Yang selama ini kita import bensin, sekarang ada campuran bensin, makanya harganya baik. Nah, ketika dulu harga sawit jelek, petani sama pengusaha cemberut. Nah, sekarang harga kelapa sawit naik, minyak goreng naik, ibu-ibu cemberut. Nah, itulah kenapa memang di dalam sistem ekonomi bebas seperti ini, kadang-kadang memang peran pemerintah penting mengerti pasar. Sama yang saya selalu bilang BUMN juga penting, bahwa sepertiga kekuatan ekonomi kita itu kan di BUMN. Makanya BUMN penting sebagai penyeimbang pasar dan juga bisa mengintervensi pasar bila diperlukan.
Nah dulu kan waktu masker mahal 100 Oh ribuan, itu, iya. kan kita langsung instruksi di mana di seluruh Kimia Farma yang jumlahnya 1.300 titik jual masker 5.000 perak. Ya, Sekarang udah makin turun tuh masker. Iya, ya itu hal-hal yang memang kita harus Iya. lakukan, ya kan. Jadi bukan karena apa-apa. Ini di kursi ini juga nih Pak, 2 tahun lalu Bapak cerita soal, waktu itu Bapak masih awal-awal kan 2019 ya, tergolong awal lah gitu. Awal banget lah. Banget kan, tapi Itu Bapak apa? 2019 bulan apa? bulan Desember, Oh, Desember. tanggal 24, aku inget banget karena besoknya Natal. Oh gitu. Orang udah pada libur, Bapak masih kerja. Oh. Itu, nah kita ngobrol dan di sini Pak Erik cerita bahwa BUMN itu ada 142 dan anak perusahaannya ada 800 something Iya, gitu. iya, Dan iya, itu iya. yang tidak aktif mau disatu-satuin, yang pokoknya mau dibikin lebih slim. Boleh ngeliat gitu. rekamannya lagi tuh. Ada Iya nanti kan? aku Oke, kasih oke. linknya. Oke, Bapak oke. mengatakan mau bikin lebih slim BUMN. Iya. Nah sekarang perkembangan dari 142 BUMN dan anak perusahaan 800 itu gimana tuh Pak angkanya? Ya sekarang kan jumlah BUMN 41. Mm-mm. Dan dari 20 Udah jauh banget. Udah jauh. Dari 27 grouping sekarang tinggal 12. Oke. Dan alhamdulillah hasilnya ada. Yang tahun 2020 itu kita punya laba bersih 13 triliun, sekarang 2021 Ya. itu laba bersihnya udah naik menjadi 61 triliun. Hmm. Nah, karena apa? Tentu tadi karena efisiensi, transparansi, dan juga ada kenaikan daripada komoditas. Tapi tidak semuanya karena komoditas. Oke. Dan kalau kita lihat hasilnya ada, ya kan? Bagaimana ya tadi BUMN itu makin hari makin sehat, Iya. tetapi jangan juga takabur karena transformasi seperti tadi yang baru selesai dibahas di anti korupsi barusan, bahwa ya kembali transformasi BUMN saat saya ini sudah dianggap cepat dan sudah ada hasilnya. Oke. Tetapi nanti kalau saya selesai itu paling baru 70%. Jadi 30% lagi mesti ada yang meneruskan. Berarti Bapak yang harus terusin. Iya kan? Gitu. Entah jadi apa. Jarang-jarang lah menteri 2 kali, ya kan? Ya, Ndi, jadi Gimana? tuh. Ini berubah banget. Berubah kan? Udah bukan Sarina Dulu, lagi, Bu. dulu waktu kita masuk dari pintu depan sana dulu. Iya. Coba Bapak- lihat rekaman kamu. Nah, bisa dilihat tuh before and after-nya, Pak. Nah, iya. Gila, ini beda banget asli. Kita kesini katanya Desember 2019. 19. Persis Hah? sebelum Covid. Nah, tanggal 24 Desember katanya. Iya. Iya kan? 2019. Jadi seperti ini, Ndi. Iya, bagus banget. Ah, ini berubah, Pak. Berubah. Wow, asli loh. Yang Bapak bilang nanti Sarina akan bikin kejutan. Ini kejutannya, Pak. Nah, ini belum final, masih dibetulin loh. Masih finishing. Nah, ini relief yang waktu itu heboh. Hebohnya kenapa? Kan nggak dirawat. Nggak Oh dirawat. iya. Iya kan? Nah, ini tadinya terbengkalai. Ini lihat nih. Ini bagus banget. Ma, peninggalan Pak Soekarno ini. Ini kayak dibetulin gitu ya, Pak ya? Konservasi relief mengikuti aturan ketentuan. Pak. Gimana, Pak? Alhamdulillah. Udah bagus ya, Pak ya? Sudah. Kalau kita ngeliat dulu nangis nggak? Hah? Dulu ini patah-patah nih, tanduk patah. Terus dicat putih setengah. Taruhnya di gudang. Di gudang. Bangsa yang melupakan sejarah. Nah, tahu kan maksudnya kan? Iya. Bangsa besar, bangsa yang mengenal sejarahnya. Iya. Jas merah ya, Pak? Bangsa yang lupain sejarahnya bahaya. Iya. Ditaruh Karena di di gudang. dalam sejarah itu ada kultur. Yang dimana mau semodern apapun Indonesia,
Tapi yang namanya kultur kita jangan berubah. Kekuatan kita itu kan gotong royong segala. Oke. Apresiasi kepada apa yang sudah dibangun, ini kita ini kan. Ini ditaruh di tengah sekarang. Kita taruh tengah, yang dulu diumpetin kita taruh di tengah. Jadi icon bagus banget ini, asli. Nah. Ayo Pak. Mau di mana? Ya, di sini saja. Di sini aja, di sini nih. Ya, sambil jalan. Ayo, sini ya. Ayo. Jadi itu persis satu tahun yang lalu Pak Erik ada di tempat ini. Persis 1 tahun yang lalu, Pak. Januari juga. Dan Pak Erik menyatakan keprihatinan dengan relief ini dan meminta Sarina dan Wika untuk. Nah sekarang sudah selesai, Pak. Tos. Jadi 1 tahun yang lalu kita nemuin ini. Heeh. Sama Indi 2 tahun yang lalu 2 tahun yang sidak. lalu, sidak, ya. Nah, gitu. Bagaimana kondisi Sarina? Waktu itu aku ingat Bapak kondisinya atapnya bolong-bolong, ininya retak-retak. Ingat banget Bapak, lampunya pada mati. Sarina sejarah yang hampir terlupakan. Iya, bagus banget. 2 Nah, setelah tahun selesai ya. ini bagaimana, Pak? Komentarnya dan apa harapannya Pak Erik? Ya speechless lah. Nggak bisa ngomong ya. Ini karena sesuatu yang dan banyak sekali loh hasil karya anak bangsa tuh hilang. Iya, betul. Apakah lukisan, apakah hasil pahatan, sejarah-sejarah kita tuh hilang. Ya kan? Kita harus bongkar gudang yang lain Pak. Kalau bisa ya ke depan kita mesti ada gerakan mengembalikan daripada tadi kebudayaan kita yang diambil bangsa lain gitu. Iya, betul. Hah? Apakah lukisan apa, tapi mesti di preserve dengan baik gitu. Jangan malah di sini nanti hilang lagi semua. Tapi bagaimana nih Pak Erik dengan ini, apakah ini bisa dijadikan model lembaga-lembaga? Harus. Sambil ngobrol sedikit, rencananya jadi Sarina ini jadi pusat apa nih Pak? Ya konsepnya ini kan jadi community mall. Community mall. Ya, di oke. mana kehidupan sehari-hari bisa diservis. Tetapi yang membedakan dengan mall lain ini kan kita benar-benar walaupun modern tapi kelihatan Indonesia. suasananya tuh masih Indonesia, tapi modern, ya. Dan ini kita juga nanti khususnya yang Sarina sendiri itu 100% brand lokal. Oke. Jadi kita kembali harus juga mulai mencintai brand lokal kita. Nah, supaya kenapa di era e-commerce, di era semuanya ini kita bisa dorong kita brand lokal kita naik menjadi brand global gitu. Nah, kita coba dorong itu. Mulai dari yang dipakai, yang juga makanan juga, kuliner juga Kalau semuanya. makanan masih mix, ya. Cuman kalau yang di dalam Sarina, di Oke. departemen store-nya itu 100%. Kalau makanan kita masih mix. Karena kan jangan sampai orang juga bosen gitu. Iya, Kan iya. tetap yang namanya makanan itu menjadi ujung tombak. Dan kalau kita lihat juga ini banyak ruang terbuka nanti di atas. Oh. Ya, iya, COVID iya. friendly lah trennya gitu. Boleh lihat nggak kita? Ya kan, boleh nanti. Dan ya banyak tumbuhan nanti kayak di depan tadi kan, parkirnya, tamannya semua Iya. kita udah Udah rapi bersih kayak dan rapi. Oke, kalau ini nanti jadi food court. Ini food Tulis court. saya tadi pasar. Ya, Konsepnya pasar Nusantara. Jadi pasar Nusantara. makanan Nusantara semua, Mbak. Oke, makanan Nusantara. Iya. Jadi supermarketnya pun disesuaikan dengan pasar Nusantara. Jadi banyak lokal produk. Yang di episode sebelumnya tuh Pak, Bapak mengatakan bahwa ini mau dijadikan tempat kayak retail dan juga grosir. Itu Ya, jadi apa enggak? jadi. Di atas Grosir ada juga. trading house-nya. Oke. Nggak jadi kan? Ganti partner. Ini ganti partner. Oh, jadi ada 3 solusi. Kan kalau Kita tuh siapa? ngapain? Kita. Bisa margin kita yang nunjuk independent auditor. Saya bilang oke, satu saya bilang saya tampil dulu. Yang kedua kan saya minta mengenai yang Denpasar, new joint venture. Dia bilang sayang tax benefitnya karena kan dia rugi selama ini ada tax benefit 200 juta yang lama dia tanggung jawab mereka dia bilang. Pakai lawyer yang bener loh. Ya itu makanya saya bilang nanti di lawyer. Ya bagus lah. Di sini. Jadi ini udah ini
ini yang bagus nih. Ya. Ini konsepnya selendang, Selendang. tapi dari rotan. Rotan, nyambung sampai lantai 2 dari ground sampai satu. Ya ini jadi brand premium lokal lah ya Iya. di sini. Yang terutama yang legend juga. Bagus banget itu. Banget. Happy Pak. Oke, bagus. Masih ada beberapa catatan. Touch up lah, agak masih. Yang waktu itu Bapak bilang mau dibikin Instagramable gitu. Ini kan Instagramable. Banget. Pak ini detailnya kayak anyaman gitu ya? Ada mas, memang dia nyam. Oh, bagus banget. Nah, jelasin Ruby. Oh iya, jadi ini pola-pola Indonesia, Pak. Oh iya, Ada iya. beberapa batik, ada dari Kalimantan, kita pola rotan, kita anyam. Jadi rotannya ini seperti rotan asli, padahal imitasi nih. Produk lokal Indonesia diekspor ke Amerika, kemana gitu. Ini ya. Iya, Bagus banget. produknya produk Indonesia. Dan setiap bidang beda-beda ya. Di Dan dalam, setiap bidang di beda-beda. dalam nanti beda-beda. Oh gitu. Iya iya iya. Terus kemana? Nanti konsepnya lebih ke anak muda gitu Pak. Iya, jadi ini tas generasi. Jadi saya yang generasi dulu yang sekarang bahkan yang di future. Ayo media naik dulu, yang di belakang naik dulu. Ayo sebagian naik dulu. Ya jangan lah kalau gitu. Ini kemana? Kanan kiri? Nah ini nih ntar. Ini bagus nih di sininya nih. Iya. Hah? Ini kan yang lama kan? Nah, itu tuh, itu yang asli tuh, lihat Yang nggak? ada warna-warna iya. Yang dulu, Iya. udah ini warna ini nih, enak gitu. Hah? Ini kan kayu-kayu begini, ini kan bagus nih. Jadi ada nggak inilah. Ya nggak apa-apa. Yang ada tenan. Ya udah sekarang 5 kemana? Ini liftnya banget. Oh iya sini kan. Ini di trading house-nya. Bagus banget. Jadi nanti di sini kegiatannya Ini untuk ekspor impor. oh Jadi kalau ada orang mau transaksi, oke. orang mau transaksi di sini gitu, mau beli Ih, bagus banget ini. 1000 batik. Nah, Woi. gitu. Oke. Bagus banget. Kita ini Bagus ini. kira-kira 600 meter. Di depan kantor. Kayak lounge. Mhm. Oh, ini contoh salah satu, tapi Ya, ini udah saya dapat di sini nanti ada. oke. Jadi transaction area. Keren. Oke, Bapak, kita udah naik turun. Gimana tuh, Pak? Kesimpulan. Bagus. Ini yang nyimpulin bukan Aku saya sih dong. udah enggak. Saya udah. Kalau saya nyimpulin diri sendiri ini kerja BUMN kan jadi aneh. Tapi so far Bapak happy Enggak, tapi kan intinya gini. Indi ngelihat perjalanannya banget. di bulan Desember Yes. 2019. Yes. Bagaimana Sarinah merupakan sejarah yang hampir terlupakan. Lalu bisa seperti hari ini. Nggak ada Nah sisa-sisanya, Pak. itulah yang namanya transformasi. Kalau Iya. mau bisa kok. Bagus Kalau banget. kita mau serius bisa kok. Mhm. Dan ini kan sebuah tempat yang ikonik gitu. Iya. Dan bukan hanya bikin hardware. Nah, itu ada Tapi di ini- episode sebelumnya ini- juga tuh, Bapak. Ini software di mana di dalamnya kita benar-benar membuat ekosistem
merek Indonesia, brand Indonesia. Ini yang kita coba dorong gitu. Oke. Dan ini kesempatannya kita bangkit. Ini bisa kalau mau. Asal ya kita Bagus. serius membangun negara ini gitu. Iya. Ini baru satu contoh ya Pak. Tapi Bapak mau Nanti bangun nanti lagi. ya kan banyak lagi yang kita akan bangun, tetapi tadi semua yang dibangun ini tapi berdasarkan market oriented. It's Oke. not about hanya bangun Iya, gitu loh. Itu iya. Ada tetap nginjak bumi. ya, ada ekosistem yang sudah dibuat dan itu akan long lasting gitu dan ya Pak itu ya. tetap nginjak bumi. Nah, Bapak terima kasih. Makasih. Saya udah dikasih kesempatan buat Makasih. jemput Bapak Sama. tadi. Jadi sama nanti jalan-jalan. jemput lagi. Jemput lagi di mana lagi Pak? Bulan Juni kali pas grand opening. Beneran? Saya boleh? Pas udah penuh Yeay. semua ya. Jadi the story continue. Oke Bapak, saya Thank you. selalu Pak. Thank you. Terima kasih. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.